Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Aku, Ahri. Haruskah aku membuat denyut nadimu naik? Atau berhenti? Ceritakan sebuah rahasia padaku. Mau kan? Kalau bisa, manjakanlah aku, ucap Dr. Lee yang menyamar dan mencoba menggoda para bandit itu. Salah satu bandit berkata, "Ah, mungkinkah itu roh rubah? Aku mendengar bahwa roh rubah sangatlah cantik, yang terbaik dalam mengatasi pria kesepian di malam hari." Dr. Lee yang menyamar terus mengucapkan kata-kata yang menggoda para bandit itu. Dia mengatakan dia sedang mencari pria baik yang sudah lama tak muncul di sana. Sehingga saat Dr. Lee berlari untuk bersembunyi, salah satu bandit itu langsung berlari mengejarnya. Dia berlari sembari mengatakan jika dia adalah pria yang baik. Dua bandit yang lainnya tak mau kalah. Mereka langsung mengejar dan memegang bandit yang lari duluan tadi. Kemudian bandit yang katanya pemimpin tim langsung menghajar mereka berdua. Dia mengatakan kepada dua bandit yang lainnya agar jangan berpikir untuk meninggalkan pos jaga mereka. Namun salah satu bandit tidak mengakui orang itu sebagai ketua tim. Katanya, Bos Rulan hanya memberikan posisi itu padanya secara acak. Karena ada wanita rubah yang ingin menciumnya malam ini, jadi dia tidak peduli dengan jabatan ketua tim itu. Namun, saat sedang asik berkelahi, tiba-tiba bandit yang agak gemoy melihat sepasang sepatu pria di sana. Pria itu adalah Chang Ji. Bagus Dr. Lee, akting yang luar biasa. Sepertinya, sekali lagi, aku berhutang budi padamu. Biar ku bereskan cecunguk-cecunguk ini, ucap Chang Ji sembari memuji Dr. Lee. Si bandit gemoy akhirnya menyadari jika semua ini hanyalah sebuah jebakan. Si bandit gemoy tak terima dia dijebak seperti ini. Akhirnya poin harmoni Chang Ji terus bermunculan. Dia memperoleh cukup banyak poin dari 3 bandit itu. Setelah mendapatkan apa yang Chang Ji butuhkan dari para bandit itu, sekarang Chang Ji akan memberikan imbalan dari apa yang bandit itu berikan padanya, yaitu mimpi indah di malam hari. "Akan kuhancurkan kalian!" teriak Chang Ji yang langsung menghajar bandit itu sehingga mereka babak belur. Zhou Zhou senang karena kali ini dia panen banyak poin. Mereka mendapatkan 20 poin harmoni dari para pecundang itu. Dengan poin ini, sekarang mereka dapat naik ke ranah berikutnya. Dan Chang Ji pun terlihat menikmati waktu dia menghajar 3 bandit itu. Setelah itu, Chang Ji menyuruh Yao Yao untuk segera meningkatkan ranahnya ke tahap Refining State. Dan dengan semangat, Yao Yao pun bersiap untuk melakukannya. Setelah itu, muncul pesan dari sistem. Tubuh user akan mengalami beberapa perubahan setelah naik ke ranah berikutnya. Terobosan akan dimulai dalam 100 detik. Yoyo kesal dengan sistem. Dia mengira sistemnya rusak. Soalnya mereka harus menunggu 100 detik dulu untuk mengupgrade-nya. Namun karena itu cuma beberapa detik saja, jadi Yoyo mencoba untuk sabar dan meminta Chang Ji untuk menunggu sebentar. Chang Ji pun tak masalah dengan itu, sebab dia tidak harus duduk dan berkultivasi. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di pinggiran sungai. Chang Ji mengatakan setelah mereka melewati jembatan gantung itu, maka mereka akan aman. Namun saat Chang Ji akan menanyakan sesuatu pada Dr. Lee, tiba-tiba datang hawa keberadaan monster yang cukup kuat
hingga dapat memadamkan api yang Changji bawa. Yoyo menunjukkan jika dia merasakan hawa keberadaan monster di sana. Changji pun juga dapat merasakan hawa keberadaan monster itu tanpa diberitahukan oleh Yoyo. Dan akhirnya monster itu pun muncul. Dia terlihat sangat besar dan kuat. Changji juga dapat merasakan monster itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Yoyo pun juga mengatakan jika monster itu jauh lebih kuat daripada Changji. Changji sama sekali bukan lawan untuk monster itu. Monster itu adalah iblis kera berambut merah. Dr. Lee tak percaya ada monster sekuat itu muncul di hadapan mereka. Changji juga tak menyangka ada monster sekuat ini muncul di area kota Weishan. Yoyo menjelaskan jika monster itu bukanlah hantu dari ingatannya. Yoyo mengira jika hantu gunung mengendalikan dan memakan jiwa dari kera iblis merah. Dan ini merupakan berita yang buruk. Sebab umumnya hantu gunung tidak seseram itu. Tapi ketika dia dikendalikan, itu merupakan hal yang berbeda. Yoyo mengatakan jika dia mendapatkan kekuatannya kembali, dia bisa dengan mudah mengalahkan kera berambut merah itu. Dalam hati Changji, aku dapat dengan mudah mengalahkan seseorang yang tingginya setidaknya 5 atau 6 meter dengan satu pukulan. Tapi memukul monster ini seperti memukul sebuah bukit. Jadi tidak mungkin untuk melakukannya. Apakah ini kekuatan pemurnian tubuh di alam pertama? Berdasarkan pengalaman penduduk lembah ini, mereka selalu bertemu dengan hantu. Biasanya dibutuhkan 5 atau 6 orang yang kuat untuk mengusir hantu gunung. Namun ada pengecualian untuk aturan tersebut. Terlihat beberapa bandit yang tewas karena melawan sesuatu yang kuat. Terlihat Yinrulan yang terlihat sangat marah setelah melihat anak buahnya tewas secara sia-sia. Dia tahu siapa yang telah melakukan hal ini pada anak buahnya. Dia yakin jika ini bukanlah ulah dari hantu gunung biasa. Panel kembali ke tempat Changji. Kera berambut merah terlihat mulai akan mengamuk. Dia terus mengatakan jika daging manusia itu sangatlah enak. Apalagi daging seorang wanita. Kemudian dia menatap ke arah Dr. Lee. Yoyo heran kenapa hantu gunung itu bisa berbicara. Yoyo berpikir apakah hantu gunung ini memiliki kebijaksanaan seperti dirinya. Yoyo memperingatkan Changji kalau dia pernah mendengar legenda bahwa hantu seperti ini dapat terus tumbuh lebih kuat dengan melahap makhluk lain. Dan Yoyo mengusulkan kepada Changji untuk melarikan diri saja. Kedengarannya cukup menakjubkan. Ngomong-ngomong, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan bagiku untuk menuju ke alam tubuh pemurnian tubuh tingkat pertama? Tanya Changji kepada Yoyo. Setelah melihat layar sistemnya, Yoyo mengatakan jika dibutuhkan waktu 30 detik lagi. Namun seharusnya tidak akan selama itu. Yoyo mengatakan walaupun Changji sudah menerobos, itu tidak akan berhasil. Kera merah adalah spesies evolusioner. Dia memiliki pertahanan yang alami dan juga dapat berbicara. Yoyo ragu alam pertama bisa berbuat banyak untuk monster itu. Dalam hati Changji, apakah ini hantu yang sama yang menghabisi tubuh ini? Nafas itu menyedot kekuatanku. Aku merasa bahwa seakan kekuatanku diserap oleh aura hitam yang ada di sekelilingnya. Tiba-tiba Dr. Lee maju dan berkata, "Sepertinya kita bukan tandingan monster ini. Kamu harus berjalan pergi. Targetnya sepertinya aku. Tinggalkan saja aku di sini dan selamatkan dirimu. Lebih baik aku mati daripada tidak dapat menyelamatkan seseorang. Selama kamu berjanji padaku." Sebelum Dr. Lee menyelesaikan kata-katanya, Changji menutup mulut Dr. Lee dengan jarinya untuk menghentikan apa yang Dr. Lee katakan. Sontak saja itu membuat pipi Dr. Lee memerah. Changji berkata,
Sayang, kau bukanlah beban. Apakah kau pernah mengatakan bahwa benda itu sama sekali bukan lawanku? Aku masih memiliki beberapa trik, tetapi karena efeknya terlalu besar, aku khawatir itu akan mempengaruhimu. Jadi, aku tidak menggunakannya. Dr. Lee menanyakan, apakah benar Chang Ji memiliki trik seperti yang dia katakan padanya? Dokter, apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah tipe orang yang akan mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Yah, aku hampir lupa biaya pengawalku untuk mengusir hal ini. Sepertinya aku harus mengenakan biaya tambahan ke dalamnya. Baiklah, sekarang pergi. Sana pergi. Aku akan baik-baik saja di sini, ucap Chang Ji. Sebelum pergi, Dr. Lee melihat ke arah Chang Ji. Dokter, mungkin saat kita bertemu lagi, aku akan menerima ciuman darimu. Itu akan menjadi biaya karena aku baik-baik saja, ucap Chang Ji sembari tertawa. Kemudian Dr. Lee pun berlari pergi melewati jembatan, dan Chang Ji berdiri di seberang jembatan untuk menghadang kera itu supaya tidak mengejar Dr. Lee. Kera itu terus mengatakan daging wanita dan berniat akan mengejar Dr. Lee. Jangan berani-berani kau menyentuhnya. Hadapi aku, kera jelek, teriak Chang Ji sembari memukul kera itu. Dan pukulan pun berhasil didaratkan di kepala kera itu. Melihat pukulannya tidak berdampak apapun pada kera itu, walaupun penghalangnya sudah berhasil dihilangkan. Kemudian Chang Ji bertanya kepada Yoyo, apakah menurutnya jika dia mendorong kera itu ke jurang, bisa menghabisi kera itu. Chang Ji berusaha dengan keras melawan kera itu. Dia menahan pukulan kera itu sekuat tenaga. Yoyo menyuruh Chang Ji supaya tidak banyak bicara dan berkonsentrasi untuk melawan kera itu. Yoyo mengatakan jika penghalang itu hanyalah penghalang biasa yang terlalu lemah. Namun, dia masih lebih kuat dibandingkan dengan Chang Ji. Yoyo memberitahukan jika Chang Ji memukul dengan kekuatan 2 kali lipat alam pemurnian tubuh, maka Chang Ji bisa melakukannya. Dampak jatuh dari ketinggian hanyalah dapat mempengaruhi tubuhnya saja. Chang Ji pun akan mencoba untuk melakukannya. Ternyata Dr. Lee belum pergi. Dia masih di belakang Chang Ji. Dia mengatakan jika dia sudah cukup jauh, jadi Chang Ji bisa melakukan trik itu. Perlahan, Chang Ji mulai berjalan mundur ke atas jembatan. Yoyo tak sabar dan menyuruh Chang Ji untuk segera melakukan trik itu. Hahaha, mau melihat trik sulap ya? Sejujurnya, tidak ada. Ini adalah trik yang sebenarnya, ucap Chang Ji sembari menghancurkan jembatan itu. Dr. Lee dan Yoyo terkejut dan khawatir dengan keadaan Chang Ji. Chang Ji mulai jatuh ke dasar jurang. Dr. Lee benar-benar tak percaya Chang Ji melakukan itu untuknya. Pesan sistem pun muncul. Chang Ji mendapatkan 0,5 poin harmoni dari Dr. Lee. Yoyo tidak percaya kalau dalam keadaan seperti ini, Chang Ji justru mendapatkan poin dari Dr. Lee. Saat Chang Ji terjatuh, tiba-tiba kakinya terikat oleh sesuatu. Kemudian Chang Ji ditarik kembali ke atas. Namun, dia juga sudah bersiap untuk melakukan serangan. Chang Ji sudah mengepalkan tangannya, dan dia meluncur ke arah kera itu dan bersiap mengadu tinju dengannya. Dan akhirnya, tinju mereka pun saling beradu. Efek dari tinju mereka berdua hingga mempengaruhi di sekitar mereka. Namun, karena kalah dalam kekuatan, Chang Ji pun terlempar jauh ke atas. Yoyo tidak percaya bagaimana bisa Chang Ji memiliki kekuatan seimbang dengan kera itu. Yoyo menduga kalau Chang Ji... Pesan sistem pun muncul. Pemurnian tubuh selesai, mencapai ranah baru. Oh, akhirnya. Aku sedari awal risau. Ini tidak akan datang tepat pada waktunya. Sangat terasa nyaman. Benar-benar perasaan yang luar biasa, ucap Chang Ji sembari merasakan tingkatan ranah yang baru saja dia dapatkan. Kemudian,
Changji meminta Yoyo untuk memakai semua poin yang tersisa untuk meningkatkan poin kultivasinya. Yoyo mengatakan jika biayanya adalah 2 poin untuk penukaran menjadi 1 poin kultivasi. Dengan cara ini, Yoyo hanya bisa meningkatkan sampai 19 poin saja. Namun Yoyo mengatakan lagi jika ini belumlah cukup untuk menghancurkan penghalang roh gunung. Kemudian, Changji menjelaskan kalau hanya membutuhkan 2 kali lipat kekuatan pemurnian tubuh untuk menghancurkan penghalang itu, dia bisa menggunakan gaya gravitasi. Dan saat ini, Changji sedang jatuh dari ketinggian dan kecepatannya cukup tinggi, serta ditambah dengan kekuatan tinju. Changji yakin jika semuanya akan berhasil. Yoyo bangga dengan kepintaran yang dimiliki oleh Changji. Mulai dari saat ini, Yoyo memutuskan akan terus mengikuti Changji. Dan akhirnya, Changji mengarahkan tangannya ke arah kera itu. Dan dengan bantuan dorongan dari gravitasi dan kecepatannya sangat cepat, Changji mengarahkan serangannya itu tepat ke arah Raja Kera. Namun, kera itu berhasil menangkisnya dengan tangannya. Setelah itu, Changji bersiap melakukan pukulan keduanya. Changji tersenyum. Dia yakin serangannya kali ini akan berhasil. Benar saja, kera itu langsung terlempar jauh dan terjatuh ke tanah dengan keras. Apakah Raja Kera itu akan benar-benar kalah? Ataukah masih bisa bangkit lagi? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.